Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pertidaksamaan linear satu variabel. Materi ini adalah materi pengantar saja, belum ke pengoperasiannya, hanya dasar-dasarnya saja. Oke, yang pertama kita bahas di sini adalah ketidaksamaan dan pertidaksamaan. Sebelumnya kita akan belajar kalimat terbuka dulu dan kalimat tertutup. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang nilai kebenarannya itu belum dapat dipastikan secara langsung, benar atau salah. Sedangkan kalimat tertutup adalah kalimat yang nilai kebenarannya dapat dipastikan secara langsung. Jadi kita bisa langsung melihat, oh ini langsung bisa ditentukan benar apa salah. Contohnya bagaimana? Contohnya ada di sini. 5 dikali X sama dengan 15. Kalau kita belum mengerjakan mengotak-atik nilai ini, kita nggak akan tahu nilai X itu berapa. Jadi kalau tidak bisa dikerjakan secara langsung, bisa ditarik kesimpulan secara langsung. Tidak bisa ditarik kesimpulan secara langsung, maka ini disebut sebagai kalimat terbuka. Karena kita tidak tahu X itu berapa nilainya. Yang I2, N lebih besar dari 8. Kita juga tidak tahu N itu berapa saja. Bisa 6, bisa pokoknya yang lebih dari 8, berarti 9, 10, dan seterusnya ya, bukan 6 ya. Yang I3, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Bisa langsung kita tarik kesimpulan benar apa salah. Oh ini benar, berarti ini kalimat tertutup. Sedangkan 7 tambah 3 sama dengan 11 juga termasuk dalam kategori kalimat tertutup, karena bisa langsung ditarik kesimpulan itu adalah benar. Lanjut, apa itu pertidaksamaan? Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Sedangkan ketidaksamaan adalah kalimat tertutup yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Oke, tanda ketidaksamaan itu apa saja? Tanda ketidaksamaan itu ada 4. Yang pertama adalah kurang dari, dibacanya kurang dari ya ini. Yang ini adalah kurang dari sama dengan, bawahnya ada tanda garisnya. Yang C ini lebih dari. Kemudian yang D itu adalah lebih dari atau sama dengan, ada tandanya seperti ini. Oke, lebih jelasnya kita akan bahas gambar berikut ini. Yang A, coba kalian perhatikan. X lebih dari 3. Kalau X lebih dari 3 berarti penyelesaiannya itu panahnya mengarah ke kanan dari angka 3. Dari angka 3 kita buat tanda bulatan yang tidak dikasih bold hitam, menandakan bahwa di sini tidak menggunakan sama dengan tanda pertidaksamanya. Artinya bahwa angka 3 tidak masuk dalam himpunan penyelesaiannya. Yang B, X kurang dari D3 berarti arahnya ke kiri. Panahnya ke kiri karena kurang dari 3. Dimulai dari titik pangkalnya adalah angka 3. Di atas angka 3 itu diberi tanda bulatan yang tidak di bold hitam, karena di sini tidak ada tanda sama dengannya. Berarti angka 3 juga tidak masuk dalam kategori himpunan penyelesaian. Yang C, ini cara membacanya dari tengah ya. X lebih dari 2 dan X kurang dari sama dengan 4. X lebih dari 2 berarti ke kanan. Harusnya ini panahnya sampai sini. Dan X kurang dari sama dengan 4 berarti ke kiri, panahnya sampai sini. Cuma di sini diambil daerah yang dilalui oleh kedua panah tersebut. Daerah yang dilalui oleh kedua panah tersebut yang disebut sebagai himpunan penyelesaiannya. Pada angka 2 diberi bulatan yang tidak di bold karena di sini tidak ada tanda sama dengannya. Sedangkan tanda angka 4 diberi bold karena di sini ada tanda sama dengannya. Kalau yang D, X kurang dari 2 dan atau X lebih besar sama dengan 3, itu yang duanya tidak menggunakan bold hitam karena tanda X kurang dari 2 nggak pakai sama dengan, atau X lebih besar sama dengan 3 yang angka 3-nya menggunakan bold hitam karena pada angka X lebih dari sama dengan 3 itu menggunakan tanda sama dengan. Jadi perhatikan, yang menggunakan tanda sama dengan itu boldnya hitam, yang tidak menggunakan sama dengan itu menggunakan lingkaran putih saja. Apabila ada yang tidak jelas tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.